Selamat datang Bapak Ibu, selamat datang di Jasa Utama Kapital Sekuritas Cabang dan untuk Zoom webinar edisi tanggal 21 Mei 2022. Tema kita hari ini adalah AMI Broker untuk pemula. Jadi nanti akan kita bahas step by step bagaimana caranya menggunakan AMI Broker untuk Bapak Ibu yang mungkin sama sekali belum pernah pakai sebelumnya, jadi belum tahu apa itu AMI Broker. Nanti kita akan jelaskan pelan-pelan. Seperti biasa, acara ini gratis, tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum. Dan ini juga sekaligus direkam. Rekamannya akan diupload ke YouTube channel kami, youtube.com/community. Dan seperti biasa juga, kalau misalkan Bapak Ibu ada yang bertanya, silakan langsung diketikkan di kolom chat. Nanti akan langsung dijawab. Semua bisa dengar suara dan bisa lihat gambar. Kalau bisa, mari kita lanjutkan. Untuk yang pertama, buka dulu web browsernya. Di sini saya akan menggunakan Firefox. Di sini apa aja lah, boleh, nggak masalah. Yang penting bisa buka internetnya. Yang pertama kita akan lakukan adalah mendownload aplikasi Join. Aplikasi Join ini nanti akan digunakan untuk trading dan sekaligus untuk jembatan data feed-nya. Langsung buka www.jasautamacapital.com, nanti akan terbuka halaman yang seperti ini. Dan kalau misalkan untuk mendownload, ini nanti ada gambar-gambarnya, nanti ini kita gambarnya cari gambar yang, nah ini. Download sekarang Join Desktop, ada fitur Smart Order, GTC LIT, Trailing Stop, Bracket Order, ada plugin AMI Brokernya, dan ada data finansialnya lumayan lengkap di situ. Kita klik gambarnya, dengan klik gambarnya nanti dia akan otomatis mendownload file join strip windows.exe. Langsung dieksekusi, dibuka. Pada saat buka nanti akan ada setup confirmation. Ini sekarang saya tutup dulu. Nah, this will install join application to your computer. Press yes. Kita klik yes. Setelah diklik yes, nanti akan keluar seperti ini. Welcome to the join setup wizard. Nah, tinggal di next aja. Biasanya saya akan pilih ini ke everyone. Jadi install join for yourself or for anyone who use this computer. Tapi sama aja sih, just me atau everyone juga nggak apa-apa. Kemudian tinggal di next saja. Oh ya, ini untuk foldernya biarkan saja dia terinstall di drive C ya. Drive C, join, dia biarkan saja. Jadi tinggal di next, next lagi. Nanti akan dia akan proses instalasinya. Oke, di jalan. Sekarang udah selesai. Tinggal klik close. Nah, kemudian nanti akan ada, sebentar. Nanti akan ada join di sini. Jadi di startnya, kemudian folder join, kemudian di sini ada join. Klik joinnya. Nah, ketika running pertama kali, nanti joinnya akan otomatis update. Jadi dia akan update ke versi yang terakhir, versi yang terbaru. Ditunggu aja sampai selesai. Nah, udah ini hampir selesai. Nanti kalau udah selesai update-nya, dia akan mati terus nyala lagi. Nah, ini join mana tadi? Join. Nah, sekarang kita login dulu.
Untuk pertama kali, nanti sebentar, ini terbukanya malah di layar satunya. Nah, pada saat pertama kali terbuka nanti akan muncul seperti ini tampilannya kurang lebih. Jadi ada jendela first notice-nya ini bisa, ini ada informasi kalender, ada informasi indeks tetangga, terus kemudian ada beberapa informasi lainnya, ini boleh di-close aja. Biasanya kalau untuk mempercepat proses, setiap kali login, setiap kali pertama kali jalan, biasanya saya akan matiin semuanya dulu. Jadi itu tadi yang barusan tadi di close, kemudian yang ini juga di close workspace-nya. Kemudian do you want to save? No aja nggak apa-apa. Nah, setelah kosong, biasanya saya akan masukin ini workspace, ini save, kemudian workspace lagi, set as default. Ini ada workspace option. Nanti ini startup notice-nya dimatiin aja, dibuang centangnya. Kemudian workspace option lagi, di sini order confirmation saya centang. Biasanya kalau baru pertama kali install, pilihannya belum tercentang. Save set as default. Nah, jadi kalau misalkan ini di close, yes. Nah, kemudian kita buka lagi. Ini join. Oke. Untuk yang pertama kali, kalau misalkan baru dapat password, nanti langsung akan diminta untuk ganti password. Sama kalau misalkan udah secara periodik, misalkan sebulan, nanti biasanya dari aplikasi akan minta ganti password lagi. Itu biasanya, itu memang dari bursanya disuruh begitu, jadi kami tunduk sama perintahnya bursa, ya dilakukan saja. Nah, ini nanti ketika dia terbuka, nanti ini akan kosong kayak gini, ini eksekusinya akan lebih cepat, jadi loadingnya itu bisa lebih cepat. Untuk beberapa komputer, mungkin Bapak Ibu ada yang pakai komputer yang kalau misalkan buka terasanya agak lambat, nah ini dibikin kosong aja dulu kalau loading pertama, jadi biar lebih cepat eksekusinya. Nah, langkah berikutnya kita ini nggak usah di close ya, ini biarin aja dulu. Langkah berikutnya kita akan mendownload AMI Broker. AMI Broker itu bisa di-download di amibroker.com. Nah, dari amibroker.com kemudian di sini ada tombol link download. Download kemudian kalau untuk Bapak Ibu yang belum punya, yang belum langganan atau belum beli AMI Broker, ini downloadnya diarahkan ke AMI Broker versi 6. Tapi kalau misalkan yang sudah beli license-nya, bisa download yang versi 630 ke atas gitu. Nah, untuk mempercepat di sini saya juga sudah mendownload. Nah, untuk Bapak Ibu yang sudah beli license AMI Broker di www.amibroker.com, nanti di emailnya nanti akan ada 2 file ABREC untuk yang 32 bit dan ABREC yang untuk 64 bit. Nah, sebenarnya di aplikasi Join di situ ada ada plugin untuk 32 dan 64 bit. Jadi mau pakai yang mana aja nggak masalah. Di sini saya akan mencontohkan pakai yang 32 bit aja dulu. Jadi setelah download AMI Broker kemudian diinstal, installnya gampang. Setelah double klik jalankan, terus habis itu tinggal next saja. I accept the agreement, kemudian klik next. Ini juga biarkan saja dia terinstall di situ. Ini juga biarkan saja full installation karena cuma itu aja pilihannya. Kemudian next dan ini install. Kemudian setelah di terakhir ini ada launch AMI Broker, ini dibuang centangnya. Nanti launch-nya belakangan aja. Klik finish. Kemudian ini ada update-nya 6351. Untuk yang terbaru kalau nggak salah sekarang ada 640 ya.
versi saya mentok di 6351. Oke, setelah diinstal, sekarang jalankan file abreg-nya. Nah, welcome to AMI Broker Registration Wizard. Next aja, next lagi, dan finish. Nah, setelah selesai, kita bisa jalanin si AMI Broker-nya. Nah, ini. Ini adalah tampilan awal si AMI Broker, defaultnya tuh seperti ini. Nah, untuk yang belum beli license-nya, nanti di bagian help about, nanti tulisannya ini registered-nya, ini tulisannya nanti akan informasinya kayaknya belum registration, tapi jadi nggak bisa nge-save, kayaknya sih itu bacaannya, saya lupa. Tapi kalau misalkan sudah beli license-nya, nanti ada namanya di sini, gitu. Oke. Nah, sekarang kita akan nyambungkan data feed-nya join masuk ke AMI Broker. Ini AMI Broker-nya di close dulu nggak apa-apa. Kita balik lagi ke join-nya. Di bagian menu analisis, di sini ada menu AMI Run. Kalau misalkan belum ada, masuk ke ini sign in dulu. Oke, ada pertanyaan kalau untuk MacBook gimana? Jawabannya karena AMI Broker-nya itu yang nggak bisa di MacBook, makanya di sini nggak ada MacBook-nya. AMI Broker-nya sendiri dari si pembuatnya itu dia cuma bilang AMI Broker itu cuma bisa jalan di Windows gitu. Jadi ya kalau MacBook ya MacBook-nya diinstal Windows dulu. Oke, setelah login, di sini ada menu customer service, kemudian di sini ada suggestion or request. Tinggal diklik aja. Kemudian di sini untuk request, untuk kotak subjek, kita bisa tuliskan request, aktifkan smart order dan AMI Broker. Nah, kemudian di bagian notes diisi user ID-nya Bapak Ibu. Kalau di sini kan user ID-nya, kalau di sebelah kiri atas, ini akan tertulis user ID-nya, itu BD7507. Jadi kita tuliskan aja di sini BD7507. Nah, kemudian klik aja send. Nanti dia akan terkirim dan kemudian nanti akan diaktifkan oleh orang IT. Itu tentunya setelah syarat dan kondisinya terpenuhi ya. Kalau intraday, jadi pluginnya itu kan pluginnya itu ada dua, daily, time frame daily, dan time frame intraday. Kalau dua-duanya sama-sama real time dan dua-duanya juga bisa digunakan di 32 bit dan 64 bit. Kalau yang daily itu syaratnya adalah dia bisa diaktifkan setelah bertransaksi minimal 50 juta. Sedangkan kalau yang intraday itu dia bisa diaktifkan setelah bertransaksi minimal 1M gitu. Setelah ngeklik bikin request, kemudian klik send, kemudian nanti emailnya akan terkirim. Setelah diaktifkan, nanti kita cukup tinggal klik menu analisis, kemudian klik AMI Run. Nanti si AMI Broker-nya akan terbuka. Setelah AMI Broker ini, sebentar, ini kita coba tutup dulu lagi aja. Kita coba join. Buka lagi. Nah, ini kemudian analisis AMI Run. Nah, sepertinya tidak terbuka. Kalau misalkan nggak terbuka, saya pun nggak tahu nih kenapa. Kita bisa buka Window Explorer, masuk ke Drive C, masuk ke folder Join. Nanti di situ ada folder bin. Nah, di dalam folder bin ini ada dua file.
Nah ini plugin YB32 EOD dan plugin YB64 EOD. Yang tadi mana ya? Harusnya ada yang tadi. Oke, kita copy dulu. Copy mana tadi? Join bin, ini di copy dulu. Kemudian buka C program files, AMI broker, plugin. Oh ini udah ada. Ya udah, berarti tinggal buka AMI brokernya. Kalau misalkan belum ada, bisa di paste di folder ini ya. AMI C program files 86 x86, kemudian AMI broker plugin. Kemudian kita buka AMI brokernya. Nah, pada saat buka AMI broker, nanti akan ada peringatan seperti ini. Ini nggak apa-apa, ini di oke aja karena dia cuma memberikan informasi bahwa di dalam AMI brokernya itu ada plugin YB32 underscore EOD kayak gitu ya, kurang lebih. Plugin pihak ketiga sih kalau bahasanya si AMI broker. Oke, sekarang kita coba bikin database baru. Mulai dari file new database, kemudian kita klik, kemudian di sini ada database folder C program file 86 AMI broker database my new data. Nah, kita bisa ganti my new data ini dengan nama database terserah kita. Misalkan di sini saya kasih nama join. Kemudian kita klik tombol create. Dan kalau load ini ada pilihan load this database at startup. Jadi kalau dicentang, setiap kali dicentang terus kemudian diklik create, maka setiap kali AMI broker dibuka, AMI broker akan otomatis membuka ke database join. Ya. Kemudian untuk data source-nya kita pilih di sini ada JUC EOD32. Nah, Bapak Ibu jangan salah tanggap ya, jangan salah paham. EOD ini maksudnya adalah memang end of day, tapi maksudnya itu hanya time frame daily, tapi dia real time kok. Jadi pada saat market jalan, kalau harganya berubah-berubah, candlenya juga ikut berubah-berubah, bergerak-bergerak. Kemudian local data storage kita enable aja, jadi fungsinya supaya data feed-nya atau plugin-nya bisa simpan datanya ke storage, ke hard disk. Jadi nanti kalau pas lagi offline bisa tetap menampilkan chart gitu. Number of bars untuk time frame daily. Untuk time frame daily posisinya itu kalau time frame daily 1000 bar itu kurang lebih 3 tahun. Nah, kalau misalkan kita kan butuhnya nggak panjang-panjang banget ya. Biasanya sih saya akan menampilkan 2.500 lah paling. Itu aja udah 9 tahun. Udah cukup, lebih dari cukup untuk saya. Kita klik tombol configure. Di sini ada server, kita kasih tulisan 103.130.188.13. Kemudian di sebelah sini kita kasih angka 881. Kemudian usernya disamakan dengan user ID yang Bapak Ibu gunakan. BD7507, kemudian passwordnya. Kemudian untuk retrieve kita juga samakan servernya 103.230.188.13. Di sini portnya 8800. Kemudian kita klik tombol retrieve untuk coba ngetes koneksinya jalan apa enggak. Kalau jalan dia akan tulisannya simbol retrieve 946. Nah, ini kalau misalkan nanti ada saham baru ya pasti akan nambah lagi. Simbol retrieve ini jadi menunjukkan kalau koneksinya itu nyambung. Jadi dari AMI broker ke servernya JUC itu nyambung. Klik OK, kemudian OK lagi. Nah,
Di sebelah kanan bawah nanti akan ada status stop tulisannya. Ini plugin status not connected. Tinggal kita klik kanan, klik connect. Kemudian status akan berubah menjadi run yang tulisannya plugin ready ya. Kemudian di sebelah kiri nanti ada kotak simbol. Coba kita tes, klik. Nah, ini kalau datanya keluar ya, datanya masuk. Ini Ali. Ini tanggal berapa sih? Tanggal 20. Tanggal 21. Kemarin Ali tutup 13.200 ya. Lumayan, cukup sekali. Oke, nah ini seperti yang Bapak Ibu lihat ya, ini kan sebenarnya untuk time frame daily ini koneksinya sih bisa dibilang lumayan kenceng lah ya. Jadi ini kita bisa tinggal buka langsung, dia langsung chartnya ke load. Mana ini? Begitu dibilangin kok langsung melambat. Oke. Dah, sementara koneksinya oke. Oke, sip. Tinggal sekarang kalau misalkan sudah, tinggal disimpan dulu. Kita bisa klik file, save. Save database. File, save database, nanti dia akan nyimpan, kemudian save all. Nah, oke. Sekarang kita akan sedikit melakukan pengaturan untuk si AMI brokernya. Yang perlu diatur biasanya itu tampilan belakang ini. Kalau biasanya jarang ada yang suka warnanya hitam, tapi kalau misalkan suka ya nggak apa-apa. Nah, kita akan ubah. Jadi di sini kita bisa masuk ke menu tools, ada preference, atau ini kan simbolnya kan kayak gear warna kuning nih. Atau kita juga bisa klik yang di sebelah sini. Jadi bisa lewat menu tools, preference, atau klik tombol yang ini. Nah, yang biasanya saya akan setting, ini ada beberapa macam setting ya. Kalau ini kan show value label, ini maksudnya kalau misalkan di sebelah kanan ini label. Nah, ini kalau dibuang ya nanti bisa hilang. Nah, ini hilang kan. Tapi kalau kita centang ya muncul lagi. Itu kepake sih. Jadi nggak usah diubah. Show bar number in crosshair ignite nggak usah. Enable scroll bar zoom. Scroll bar zoom itu yang sebelah kanan bawah ini bisa di zoom tapi pakai ini. Nah, ngezoomnya itu pakai geser-geser ini. Ini saya biasanya nggak usah. Saya biasanya ngezoom pakai yang ini, zoom in, zoom out, ini tombol plus, tombol minus yang ada di sini. Oke. Ini saya buang, terus kemudian ini default zoom, ini artinya dia defaultnya, ini saya tunjukin dulu, file, view, zoom normal. Nah, default zoom itu artinya segini, jadi nampilkan dari kiri ke kanan itu adalah jumlahnya 159 bar. Terus kemudian blank bar in right margin, ini 10, artinya ruang kosong yang di sebelah sini itu ada 10. Nah, itu. Oke, ini fungsinya banyak sekali. Yang penting-penting aja ya biasanya saya setting ya. Jadi biasanya saya akan nambah ini number of chart sheet. Jadi ini 8 chart sheet, ini yang di bawah sini sheet 1 sampai sheet 8. Biasanya saya butuhnya lebih dari 8, jadi saya tambahin aja. Saya biasanya tambahin 20-an lah paling. Nah, tinggal di apply. Oke, ini mungkin belum langsung berubah karena dia baru berubah kalau AMI broker ditutup terus buka lagi. Jadi nggak apa-apa, udah di edit 20, klik apply. Kita pindah ke access or grids. Nah, disinilah yang menentukan warna atau background, atau ini ada grid petak-petaknya ini. Nah, biasanya saya akan ubah di sini predefined chart name-nya, ubah ke basic. Kemudian buang centangnya. Saya nggak suka ada garis-garisnya. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang mau kasih garis-garisnya nggak apa-apa. Ini primary di horizontal grid line. Oh, namanya grid line ya. Nah, biasanya saya buang. Kemudian untuk colors, ini saya biarkan seperti apa adanya. Bar and candle juga saya biarkan seperti apa adanya. Use one color for entire candle. Jadi satu warna untuk semua candlenya. Kemudian
Eh, Kalau candle up itu bodinya hollow. Hollow itu maksudnya dalamnya itu kosong. Warnanya kalau ini ya putih gitu. Data ini saya biarkan intraday. Kalau pakai plugin yang intraday, biasanya saya akan tambahin saya akan ubah pilihan time of last tick inside bar. Jadi di dalam bar itu data yang terupdate itu yang jam berapa sih? Nah, itu untuk reminder kalau misalkan saya ngelihat chart itu chartnya udah update apa belum. Nah, itu lihatnya dari situ. Kemudian masuk ke miscellaneous. Nah, ini biasanya saya akan buang price data tooltip. Nah, price data tooltip itu kalau misalkan kita eh, apa namanya kursornya atau mouse-nya itu nangkring di sini, nanti keluar jendela pop up, keluar kotaan yang di situ informasi open, high, low, close, dan kawan-kawan. Nah, karena biasanya mengganggu, saya buang ini centangnya. Decimal places ini saya kasih ke 0 karena di marketnya Indonesia itu nggak ada angka di belakang koma kecuali untuk indeks, dan indeksnya itu sendiri juga nggak penting-penting banget untuk bisa tahu angka di belakang komanya. Kemudian di sini axis font saya biasanya karena kayak tulisannya agak kecil-kecil dan tipis-tipis, saya biasanya ubah jadi jenis yang bold sama ukuran 10. Oke, apply. Nah, nanti agak tebelan dikit. Buat Bapak Ibu yang mungkin tulisannya kurang gede ya, ubah ke angka 12 atau 14 juga nggak apa-apa sih. Tuh. Nah, ini 14 saja lah. Oke. Nah, additional setting di sini saya biasanya pakai centang yang ask to save change data. Jadi kalau ada garis yang berubah atau mungkin kita bikin garis baru, itu nanti kalau AMI brokernya ketutup, dia akan nanya dulu mau di save atau enggak gitu. Itu sebagai proteksi sih. Jadi siapa tahu nanti kalau pas saya lagi udah garis-garis nggak sengaja kepencet close, nah itu kan hilang semua. Jadi mendingan sebelum ketutup, AMI brokernya nanya dulu mau di save atau enggak. Kemudian when non-existing symbol is typed in. Jadi di sebelah atas ini tempat ketik Astra ini. Kadang-kadang kan kita mungkin jarinya keselimpet gitu ya. Jadi mau ngetik pegas, jadi ngetiknya PGSA gitu misalkan. Nah, kalau misalkan ini di enter, nanti akan muncul pertanyaan PGSA simbol nggak ada di database, mau ditambahin nggak? Nah, saya biasanya untuk menghindari kayak gini, saya biasanya memang nggak usah ditambahin. Jadi kalau salah ketik ya udah biar dia nggak otomatis nambahin. Nah, di sini saya akan pilih pilihan do nothing. Jadi when non-existing symbol is typed in, saya pilih do nothing. Udah, tinggal apply, oke, tutup AMI brokernya. Nah, ini akan ada pertanyaan kan, the database has been changed. Mau disimpan nggak? Klik yes. Yes, sudah ketutup. Nah, sekarang buka lagi AMI brokernya. Yang tadinya seatnya cuma 8, sekarang seatnya ada 20 gitu. Oke, ada pertanyaan, kalau chartnya hilang kembaliinnya gimana? Nah, sekarang kita akan bahas ini semuanya sudah ibaratnya settingnya udah cukup. Saya biasanya cuma nyeting itu aja. Sama paling ini geser-geser toolbarnya ini. Jadi toolbarnya itu di bagian ini ada zoomnya nggak sih ya? Sepertinya tidak. Udah biarkan saja. Jadi di sebelah sini itu ada titik empat titik, ada titik itu jumlahnya 4. Kalau mouse-nya digeser ke situ, yang tadinya kursornya bentuknya panah berubah jadi kursornya segi 4, bentuknya cross. Nah, ini kita bisa klik tahan kemudian geser-geser gitu. Hal yang sama juga yang sebelah sini, ini menu simbol kotak simbol, ini ada gambar seperti paku payung ini ya. Ini kita kalau klik nanti dia auto hide. Jadi otomatis tersembunyi di sebelah sini. Kita klik simbolnya baru muncul. Nah, gitu. Biasanya saya memang klik auto hide jadi biar tampilannya lebih luas gitu aja. Kalau mau ganti-ganti saham, gantinya di sebelah sini saya. Jadi misalkan Telkom gitu kan. Kok ini masih stop. Nah, kalau masih stop ini diklik kanan connect.
Nah, misalkan Telkom, Telkom kemarin ambruk ya. Saya nggak tahu. Gudang garam, nah saya ngetiknya di sini. Itu Jasa Marga. Oke. Nah, kemudian di sini ada layout. Layout ini maksudnya nanti kita ada beberapa Bapak Ibu yang suka nambahin ini ada banyak sekali ya. Nah, itu namanya layout. Kemudian layer ini biarkan saja. Chart. Nah, chart ini nanti semua AFL nanti akan muncul di sini. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan punya AFL dari luar, nanti akan munculnya di sini. Kalau misalkan bikin AFL, nyari indikator, ini ada di sini semua. Ada di bagian chart. Nah, sekarang saya akan ngajarin bagaimana caranya menambahkan AFL atau menambahkan indikator. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu buka Windows Explorer, kemudian buka ke C program file sampai broker, kemudian di sini ada folder namanya formula. Nah, jadi nanti kalau misalkan Bapak Ibu dapat AFL dari mana saja, masukkanlah ke folder formula ini gitu. Nah, ini sebagai contoh, mari kita buka halaman bit.ly/AFL cuan apa ya? Cuan topet ya. Nah, di sini ada AFL, kita bisa download semua. Lama nggak ya? Misalkan candlestick-nya aja. Oh, ini udah. Nah, download, kemudian ini lagi proses downloadnya. Setelah download, kita buka ini dalam bentuk zip. Kita klik kanan, saya pakainya is up, extract here aja wis. Oke, masuk. Nah, ini benar. Sip. Nah, sekarang ini ada folder. Klik kanan, kita pilih copy aja nggak apa-apa. Kemudian balik ke folder formula, kita paste di sini. Oke, udah masuk. Sekarang kita balik ke AMI brokernya, buka bagian chart, klik kanan refresh. Nah, ini muncul. AFL-nya muncul. Nah, sekarang kita mau masukin AFL ke chart. Kita agak gedein dikit ya. Nah, ini bikin supaya dia nggak auto hide dulu deh. Oke. Nah, sekarang kita mau bikin chart baru. Kosongan lah ya ibaratnya. Jadi kita bisa file, new, blank chart, atau klik plus di sini. Ini file, new, klik tombol plusnya. Di sini ada new blank chart. Oke, nah. Sekarang ini tutup dulu nggak apa-apa. Pertama kita akan masukkan AFL. Kalau mau masukkan AFL itu caranya gini. Misalkan dipilih AFL-nya mana yang mau dimasukin. Klik, tahan, pindahin ke tempat kosong yang tempat chart ini, lepas. Nah, nanti dia akan muncul. Tuh. Oke, atau klik kanan, insert. Nah, nanti dia akan muncul lagi. Nah, misal gini ya. Misal saya tutup dulu. Nah, kembali misalkan kosongan gini ya. Klik kanan, insert. Nah, nanti dia akan masuk. Itu caranya seperti itu. Atau klik tahan, lepas. Nah, klik tahan, pindahin, lepas. Nah, itu juga caranya untuk pindahin. Nah, sekarang kita udah masukin candle, kita mau masukin indikator lain, misalkan MACD misalkan. Bisa pakai double klik juga. Nah, bisa juga klik kanan insert. Atau kita tambahin dulu pen kosong, jadi klik tombol plus ini, new blank pen. Klik tahan AFL-nya, kemudian geser ke tempat kosong. Oke, lepas. Nah, gitu. Itu caranya buat masukin AFL, masukin indikator. Kalau mau menghapus, tinggal klik kanan close. Nah, nanti itu akan menghapus. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu kurang besar ini, saya mau gedein. Nah, ini bisa digeser-geser.
Ini pembatasnya ini bisa digeser-geser. Nah, oke. Misalkan kita udah nambahin yang lain lagi, misalkan RSI. Kemudian, nah misalkan udah digeser-geser, kemudian ada Bapak Ibu yang, waduh kok gesernya nggak pas ya, gitu kan. Mau dibikin balik ke pengaturan awal, tinggal klik kanan, paint, arrange all. Nah, udah rapi lagi. Gitu. Oke, pertanyaannya, kalau misalkan nggak sengaja chartnya hilang, gimana cara nambahinnya lagi? Nah, kalau misalkan ini nggak sengaja kehapus ya, caranya balikin lagi, ya berarti kita bikin baru, new blank chart, masukin lagi, atau sebelum kecelakaan itu terjadi, simpan dulu. Jadi klik kanan, template, save as default. Nah, jadi ketika terhapus chartnya, kita bisa file new default chart. Nah, balik lagi, tampilannya sama. Atau kita simpan dalam bentuk file terpisah. Klik kanan, template, save. Nah, kita bisa simpan, misalkan ini saya taruh di desktop ya. Nah, save as type itu pertama diubah dulu ke bentuk komplit. Kalau yang cuman layoutnya aja, dia akan nyimpen extensionnya itu ACT atau ALY. Tapi kalau mau simpen AFL-nya juga, pakai yang komplit. Jadi chart template komplit, kemudian kasih nama aja sembarang lah. Save. Jadi, kalau misalkan nggak sengaja ini ketutup, kita bisa file, open, kemudian kita buka file yang tadi kita simpan, 123.chart. Open, nah nanti akan terbuka. Itu ya jawabannya ya. Jadi kalau ada chart yang hilang, kembaliinnya gimana? Caranya seperti itu. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan satu template yang sudah disebar juga pastinya. Untuk file open ini shortcutnya ini juga ya. Jadi hampir semua perintah atau menu-menunya itu ada menu shortcutnya juga. Jadi di sini lebih cepat daripada ngeklik file, ngeklik open. Nah, biasanya saya cuma ngeklik tombol yang open yang sebelah sini. Oke, masuk ke folder download kalau nggak salah. Nah, ini saya udah simpan, open. Nah, di sini selain menyimpan satu sheet, file.chart itu juga menyimpan sheet yang lain. Jadi kita bisa, misalkan kita udah setting nih, ada beberapa AFL, kita punya tampilan, udah atur nih. Nah, tinggal di save aja sebagai template. Caranya gimana? Klik kanan, template, save. Kemudian save as type-nya diganti ke yang komplit, kemudian ketik namanya, kemudian save. Nah, itu udah selesai. Oke, kemudian ada pertanyaan. Oh, kombinasi candle seperti Zoom minggu kemarin untuk menentukan kekuatan bullish atau bearish. Apakah ada levelnya? Jawabannya nggak ada. Itu cuman itu doang. Bisa dibilang itu gampang untuk dihafalkan ya. Jadi, tapi saya nggak menyarankan untuk menghafalkan. Saya akan menyarankan untuk memahami konsepnya. Sebagaimana contohnya adalah, ini saya karena gedein aja lah. Oh, kalau misalkan mau dibesarkan, di maximize, ini ada caranya juga. Klik kanan, pen, maximize. Nah, nanti dia akan gede sendiri. Oke. Pahami konsep candle-nya ya. Jadi kalau candle itu merah itu kan bearish, hijau itu bullish ya. Kalau bearish kan berarti semakin kuat bearish. Semakin kuat bearishnya itu ditandai dengan semakin close-nya itu mendekati low,
atau malah close-nya itu di low, jadi nggak ada lower shadow. Nah, bullish semakin kuat itu kalau closing-nya itu mendekati high atau malah upper shadow-nya itu nggak ada. Itu semakin kuat bullish-nya, semakin kecil atau semakin nggak ada upper shadow-nya. Dan semakin kuat trennya, semakin panjang body candle-nya gitu. Jadi kalau misalkan ngelihat candle contohnya, ngapain contohnya mundur-mundur? Contohnya yang baru aja lah. Ini file zoom normal. Nah, kurang gede sedikit. Contoh kalau misalkan yang di contoh kalau misalkan yang sebelah sini ya. Ini kan kita bisa melihat ada 3 macam candle. Satu itu candle yang bodinya panjang, upper shadow-nya sedikit. Satu ini bodinya merah, tapi lower shadow-nya panjang, upper shadow-nya kecil. Dan di sini yang ketiga, bodinya kecil, ada upper shadow-nya, lower shadow-nya juga panjang. Nah, dari 3 candle ini kita bisa menyimpulkan mulai ada seller yang muncul. Kenapa? Karena ini lower shadow-nya mulai ada. Jadi dengan munculnya lower shadow berarti mulai ada usaha untuk menekan harga turun. Tapi pada saat itu kondisi bullish-nya masih menang. Nah, jadi bisa dibilang ya masih menang aja lah bullish-nya. Itu akan memberikan kita kesempatan untuk berpikir siap-siap jualan dan siap-siap average up gitu kurang lebih. Semua candle yang bodinya kecil, ini bodinya kecil dia. Itu menentukan bullish dan bearish. Itu menunjukkan bahwa bullish dan bearish-nya itu lagi berantem di situ. Jadi nggak ada yang dominan. Hanya saja kalau bodinya hijau ya kebetulan bullish-nya masih menang. Kalau bodinya merah, tapi kalau bodinya merah kecil ya berarti turunnya nggak dalam lah, kurang lebih kayak gitu. Tapi upper shadow dan lower shadow itu menunjukkan bahwa mulai ada salah satu sisi yang mencoba untuk mulai ada oposisi yang mencoba menyerang, kurang lebih kayak gitu. Oke, ada pertanyaan, berarti bikin rasio antar candle. Hah? Nggak usah. Rasio antar candle dibandingkan dengan candle-candle sebelumnya. Nggak juga, nggak harus. Nggak harus. Kenapa? Karena tren itu kan ada yang tren pendek, tren menengah, tren panjang. Kita tergantung, kita sesuaikan dengan trading style kita. Kalau misalkan trading style saya itu lebih suka daily. Trading daily yang swing. Jadi saya hanya memperdulikan tren yang menengah paling enggak. Kalau tren yang panjang sekali saya ngelihat, tapi ya sekilas saja, sekilas dalam artian saya cuma tahu kayak misalkan Wika itu bearish. Ini kok stop lagi ya? Misalkan saya lihat jangka panjangnya itu yang lihat jangka panjang cuman gini aja, Wika itu lagi bearish. Kemudian saya lagi pegang apa sih? Oke. Oke, nah ini misalkan nih panel F. Oke, panel F. Nah, panel F. Nah, apa sih yang saya lihat? Saya lihat ini trennya kemarin dia lagi ada bullish, lagi ada naik kenceng ya. Udah saya cuma lihatnya segini tok. Bullish naik kenceng, koreksi. Nah, koreksi ini yang saya tunggu. Ada bullish, ada koreksi. Ada koreksi yang saya tunggu apa? Rebound. Tinggal saya tunggu aja reboundnya itu dia pakai candle apa. Semakin kuat reboundnya, semakin saya pilih. Jadi rebound itu kan macam-macam. Ada yang reboundnya pakai inside bar, ada yang pakai higher high, higher low. Nah, saya punya klasifikasi sendiri. Nah, mana yang paling kuat, mana yang paling bisa saya abaikan.
gitu. Walaupun higher high higher low, tapi kalau higher high higher low-nya itu upper shadow-nya panjang, lower shadow-nya panjang, ya saya nggak akan pilih dibandingkan dengan yang body candle-nya panjang. Kebetulan si PNLF ini dia outside bar pattern dan sekaligus ini bullish engulfing. Jadi bodinya yang hijau ini gede, lebih besar daripada bodi yang merah ini. Bullish engulfing, jadi poin pertama ini adalah dari bullish kemudian koreksi dan ada bullish engulfing sebagai sinyal rebound. Poin kedua dia rebound di EMA 60 dan poin berikutnya biasanya saya pakai RSI juga. Jadi di sini saya buang stokastik, saya buang MACD. Jadi saya cuma pakai exponential moving average sama si RSI. RSI di sini saya pakai periode 14 standar aja. Dia rebound di 60, trend bullish koreksi, kemudian ada bullish engulfing, poin pertama. Poin kedua dia rebound di 60. Poin ketiga, si RSI-nya dia menunjukkan bahwa trennya itu masih memang masih bullish, jadi mengkonfirmasi bahwa trennya masih bullish. Dari mana taunya? RSI di atas 70, kemudian keluar dari 70 dan dia nggak turun ke bawah 30. Jadi di range 40 sampai di bawah 50 dia rebound di EMA 60. Jadi kombinasinya udah cocok, ya udah itu yang dieksekusi. Sisanya tinggal bikin auto order LIT. Jadi di sini saya pakai buy break, ini harganya berapa? Oh ya, buat informasi, kalau misalkan ini mau lihat harganya, ini ada garis horizontal, terus kemudian belum ada harganya. Double klik, kemudian di sini ada don't show Y value, kemudian saya ubah jadi show Y value on right. Mau di left, right sama aja, tapi biasanya saya ngumpulin semua angka itu sebelah kanan, supaya nggak lihat kanan kiri yang pusing. Jadi semua angka saya kumpulin di kanan, centang di bagian use as default, kemudian di OK. Nah, di sini ada angka. Buy break 202, cut loss-nya di bawah 187. Jadi itu sebabnya kenapa saya punya PNLF average-nya di 204, karena saya belinya waktu dia break 202. Kemudian auto order LIT. Nah, ini di sini ada PNLF mana? Nah, ini buat cut loss. Cut loss di bawah 186 berarti di bawah 187 berarti harganya triggernya 186, order price-nya di 186 juga. Itu selesai. Ada pertanyaan, Om ada AFL-nya enggak? Baik jika harga saat ini breakout, harga opening awal tahun. Rumusnya banyak kali. Saat break 3 kali dari volume rata-rata 20 hari. Nggak ada. AFL-nya rumit sekali ya. Gitu. Oke, kita kembali ke AMI Broker. Nah, AFL-nya sudah, masukin AFL sudah, masukin ke candle-nya, masukin ke chart-nya sudah. Kemudian langkah berikutnya adalah yang ini untuk gambar-gambar, untuk maksudnya bikin garis-garis. Ini ada di toolbar-nya bagian atas. Saya bukan tipe yang suka gambar, jadi maksudnya saya kalau misalkan ada yang suka gambar pakai trend line, misalkan ya ini trend line digarisin trend line-nya. Nah, saya bukan tipe yang seperti itu. Saya lebih suka pakai garis paling cuman horizontal line. Untuk apa? Untuk tahu ini misalkan ini puncak ini harganya berapa sih gitu kan. Untuk ini puncak ini harganya berapa sih? Oh, ini 234. Kalau ngeklik di sini kan habis itu ngeklik ya. Ngeklik tahu harganya 234 misalkan. Kemudian kliknya dilepas, nah ganti. Nah, kan nggak tahu. Jadi lupa. Mendingan saya kasih garis saja. Itu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi kalau untuk gambar-gambar saya pakainya cuma garis sini aja, horizontal line. Kemudian di sini ada zoom in, ada zoom out, ini juga aku pakai. Karena saya pakainya time frame daily, jadi di sini untuk time frame lain saya nggak tampilkan ya. Tapi kalau misalnya mau tampilkan sih bisa sih. Dia bisa tampilkan time frame 15 menit, 5 menit, atau mungkin 1 menit, atau mungkin time frame lain.
berapa menit dengan angka 10 menit atau 12 gitu kan. Paling rendah itu time frame 1 menit. Tapi karena saya pakainya time frame daily, ya saya nggak pakai intraday-nya. Kemudian di sini juga ada Fibonacci retracement, time zone, fan, arc, dan lain-lain. Itu juga saya nggak pakai karena saya juga nggak tahu cara pakai Fibonacci gimana. Mungkin ada teman-teman, ada bapak ibu yang berkenan mengizinkan saya untuk belajar Fibonacci. Berkenan untuk mengajarkan saya Fibonacci. Saya nggak ngerti Fibonacci soalnya. Terus apalagi ya? Kalau tampilan tampilan ini cuma itu aja yang saya perlu untuk kasih tahu karena banyak yang tanya juga. Kalau misalkan ini nggak sengaja ketutup, nah di sini ada, kalau mouse-nya digeser ke bagian sini, itu nanti ada tombol atas, bawah, maximize sama tombol close. Ini bisa di close lewat tombol sini. Tapi ya kalau mau close bisa klik kanan close, itu juga bisa. Nah, yang penting berikutnya adalah explore. Saya biasanya misalkan contoh explore. Nah, ini explore Zoom tahun 2021 bulan 10/02. Coba klik kanan edit, kita lihat isinya apa. Filter average value itu value 20 hari, average value close di atas EMA 60. Oke, sip. Ini kita hapus saja dulu ML di atas 0. Oke. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat, mungkin juga ada YouTube yang judulnya There is no secret recipe. Karena memang filter saya itu rumusnya cuma ini. Average value di atas 3 miliar dan closing di atas EMA 60, EMA 10 di atas EMA 20, dan saya tambahin deh. Dan versi perfectnya adalah EMA 20 di atas EMA 60. Ini saya membagi rumus yang mungkin Bapak Ibu ada yang merasa, wah kayaknya rumusnya nggak cuma ini deh. Nah, saya akan bilang rumusnya cuma ini. Ada yang bertanya, untuk JOC plugin bisa support berapa menit time frame-nya? Time frame paling kecil 1 menit kok. Jadi mau dibikin 3 menit, 4 menit, 10 menit, 7 menit, 8 menit, terserah. Itu ada di setting kami brokernya. Tools, preference, intraday. Nah, di sini bisa ada custom time interval. Unitnya bisa menit, hour, second, day. Tapi untuk second enggak ya. Di bawah 1 menit itu useless. Oh, maksudnya apakah hanya WLTV? Ya. Oke, kita lihat ya. Simbol quote editor. Nah, ini cuma ada open high low close volume, ini open in kosong, aux 1, aux 2 kosong. MBSS, NBSA nggak penting. Mau lihat pakai asing, pakai lokal, sama aja. Naik tetap naik, turun tetap turun. Saham mau di asing mau dibeli terus, tapi kalau sahamnya turun sama aja nggak kasih profit. Itu ya. Apalagi ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah hanya EMA atau bisa nggak difilter RSI di atas 30? Oh, karena konsepnya itu RSI bukan untuk filter. Kalau misalkan saya pakai filter RSI di atas 30, nanti contoh misalkan saya create kosong, new blank chart. Ini saya kasih basic chart price, kemudian saya tambahin average EMA 3 biji. Oke, saya tambahin RSI 1.
indikator RSI. RSI pakai yang ada garisnya aja lah. Dari AMI brokernya sendiri nggak ada garisnya sih. Oke, kemudian untuk EMA-nya saya pakai 10, 20, dan 60. Bentar lagi juga kayaknya kalau nggak salah si asing lokalnya bakalan ditutup juga deh. Ini aja dah. Oke. Nah, saya nggak pakai RSI-nya sebagai filter karena kalau misalkan sebagai filter nanti nah ini contoh kayak gini nih. Sorry. Nah, kejadiannya nanti yang ini akan terfilter. Mana sih annotation? Nah, ini nanti akan terfilter. Terfilternya itu padahal saya nggak mau. Jadi gini, ini kan posisinya itu kan, nah seperti ini ya. Nah, ini nanti apa namanya? Dia akan terfilter ini. Padahal saya nggak butuh ini. Nah, nggak butuhnya itu dari ngelihat karena trennya itu belum bullish. Dari mana ini tren belum bullish? Saya tahunya karena ini. Kalau RSI-nya turun ke bawah 30, kemungkinan dia lagi bearish. Kalau dia lagi bearish, berubah menjadi bullish, dia harus balik dulu. RSI-nya naik ke atas 70 dulu. Kalau enggak, ya dia akan bearish dengan 60 ini sebagai resisten. Nah, kalau kejadiannya kayak gini, saya beli di sini, sama aja bunuh diri, belinya di puncak, gitu. Itu sebabnya kenapa saya nggak pakai RSI sebagai filter, tapi sebagai konfirmasi tren. Gitu. Oh, asing lokalnya itu nanti ditutup kalau pas lagi market jalan. Nanti kalau udah kalau udah tutup marketnya ya, apa namanya? Mungkin datanya akan kebuka lagi kayak broker summary yang zaman sekarang. Cuman ya balik lagi. Mungkin ada Bapak Ibu yang merasa butuh data tersebut ya. Cuman buat saya market itu price is everything. Jadi ya price-nya, price discount everything. Bid dan over apakah ditutup ya nanti nggak tahu ya, mungkin nggak tahu juga kalau bid overnya tutup, tapi kayaknya sih nggak deh, belum. Oke, ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Filter ya, filter itu saya biasanya tadi udah di close. Oh ini tadi mana ya? Ini di sini. Filternya saya cuma pakai ini, oke. Kemudian ini, klik tombol yang send to analysis window atau menu tools send to analysis window, sama aja. Send to analysis window, kemudian di sini akan terbuka di sini akan terbuka jendela analisis, range-nya dipilih from to date, kemudian tanggalnya saya akan pilih kemarin tanggal 20, kemudian di sini juga tanggal 20, apply to all symbol, oke. Kemudian saya save dulu, save all, klik explore. Nah, kayak gitu. Saya cuma gitu aja. File-nya udah ada, yang kayak tadi, itu juga ada di Google Drive. Kemudian rumusnya cuma ini, close di atas EMA 60, kemudian EMA 10 di atas 20, 20 di atas 60, average value atau rata-rata transaksi harian di atas 3 miliar, untuk memastikan bahwa sahamnya itu minimal ada transaksinya. Kemudian sudah tinggal send to analysis explore.
nggak apa namanya, nggak hebat-hebat banget sih filternya. Synchronous chart on select. Nah, ada row kemarin turunnya agak ambis juga ya. Jasa Marga Arna Temas Sakra PNLF. Jasa Marga. Nah ini. Jasa Marga ada peluang. Kita bahas sedikit tentang analisanya versi saya. Nah, oke. Secara garis besar, saya nggak ngelihat sampai 10 tahun ke belakang, nggak perlu. Cukup beberapa bulan terakhir aja. Beberapa bulan terakhir cenderung uptrend, oke. Kemudian di sini dia sempat sampai ke berapa ini namanya? 4050. Oke. 4050, kemudian koreksinya sampai ke ini kemarin ada candle turun, lower high lower low, ini sidebar. Kemudian ini lower low lagi, kemudian ini ada higher high dan higher low. Nah, higher high dan higher low ini ceritanya ini upper shadow-nya ini kecil. Upper shadow-nya kecil, sorry. Upper shadow-nya panjang. Jadi ketika harganya sampai ke atas itu dipush lagi sama si bearish-nya. Jadi close-nya di sini. Nah, itu nggak menarik. Nah, tapi kalaupun misalkan apa namanya analisanya nggak sampai situ, intinya adalah buy break-nya 3850 aja. Nah, itu ya. Untungnya sih nggak sempat naik ke atas 3850 ya, jadi nggak kesenggol, nggak kebeli ALIT-nya. Tapi kalau misalkan lihat dari higher high dan higher low ini salah satu contoh higher high higher low yang weak karena harga sampai atas di-push lagi. Ini akan beda dengan higher high higher low yang kejadian waktu sebelumnya. Jadi ini higher high higher low, tapi yang candle keduanya ini bullish marubozu. Jadi itu lebih strong reboundnya itu lebih strong. Gitu. Nah, jadi ini akan lebih confirm daripada yang kemarin kejadian yang ini, yang higher high higher low yang ini. Gitu. Oke. Dibandingkan sama yang sebelahnya lagi, ini saya perlu pakai annotation aja lah biar gampang. Di sini kita melihat ada beberapa higher high higher low ya. Ini saya kayak ini satu di sini, nah ini dua di sini, nah ini tiga di sini. Nah, yang ini perhatikan, yang ini itu upper shadow-nya itu hampir sama besar dengan lower shadow bodinya. Bodinya hampir sepanjang si salah kebalik, upper shadow-nya lebih hampir sepanjang bodinya. Jadi nggak lebih panjang. Kalau yang ini lebih panjang upper shadow-nya. Jadi itu bedanya di situ. Jadi satu hal yang kecil itu membedakan di situ. Itu ceritanya. Oke. Kapan bikin Zoom price action? Hah? Kemarin-kemarin juga udah. Itu price action bukan sih? Saya mah cuman pakai candle-nya. Ya itulah sebatas itu aja. Oke, jadi Bapak Ibu di sini bisa tahu ya bedanya mana yang sebelah kiri itu mungkin masih oke, normal, reboundnya masih oke aja lah, statusnya good oke gitu aja. Yang tengah ini reboundnya bagus banget karena ini didukung oleh bullish marubozu. Kemudian yang sebelah sini ini rebound yang lemah karena ini upper shadow-nya panjang, salah. Nah ini candle-nya ini upper shadow-nya panjang. Candle yang ini upper shadow-nya panjang, lebih panjang dari bodinya itu. Nah, sekarang siapa namanya? Jasa Marga ini ada closingnya di atas, tapi dia belum bikin candle higher high, higher low. Jadi saya akan tunggu besok hari Senin bagaimana. Kurang lebih gitu. Oke, baiklah. Mungkin Bapak Ibu sebelum saya akhiri sesi hari ini, ada yang mau bertanya? Nggak ada pertanyaan, aman?
Untuk besok minggu depan tanggal berapa ya? Minggu depan tanggal 28. Kemarin tanggal 7 itu, 7 masih libur. 14, 21, 28. Oke, tanggal 28 ada yang mau usul idenya, temanya apa? Wah, ada Mas Evan. Mas Evan tanggal 28 siap? Oke, trailing stop. Oke, trailing stop. Trailing stop. Oke. Nah, misalnya saya punya ini sebagai contoh. Ini hari ini ada mock trading ya. Saya pakai MPMX saja deh. Misalkan saya punya saham MPMX, kemudian hari ini ada mock trading. Oke, misal saya punya MPMX dengan closing kemarin 13.80, kemudian saya mau pasang trailing stop karena sebelumnya saya udah beli waktu di 12.55 breakout, berarti belinya di 12.60 ya. Beli di 12.60, sekarang 13.8, saya udah udah punya barang, saya mau pasang trailing stop. Trailing stopnya adalah ketika harganya, asumsikan gini, saya pakai kalkulator ya. Saya mau simpan dari 12.60, saya mau simpan 5%. Oke. 5% ditambah fee transaksi 0,4, berarti 5,4. Berarti yang saya lakukan adalah 105,4 dibagi 100. Oke. Jadi saya minimal harus jualan paling rendah itu 13.30. Jadi dari mana angkanya? Dari 12.60 dikalikan 5,4%, ditambahkan 5,4% maksudnya. Dapatlah 3 angka 13.28, bulatkan ke fraksi harganya berarti 13.30. Nah, sekarang harganya 13.80. Kemudian saya mau jualan seandainya paling rendah itu kalau turun ke bawah 13.30, kalau dia turun mentok di 13.30 saya mau jual. Misalkan gitu. Jadi di 13.30 itu selisihnya Rp50. Nah, Rp50 ini yang kita masukkan ke trailing stop. Jadi kita masukkan smart order, trailing stop, kemudian klik new order, kemudian ini apa tadi? MPMX, kemudian site-nya sell, price div-nya itulah yang kita isi dengan angka 50. Jadi begitu kita isi angka 50, in stop price akan terisi 13.30. Yang artinya ketika harga MPMX berangsur-angsur turun ke 13.30, mesin akan langsung jualan di 13.30. Itu. Kita cukup kemudian isikan lotnya, di sini lotnya 39, volume 39, kemudian expirednya bisa sampai akhir bulan depan. Saya kasih tanggal 24 aja deh. Lalu klik sell, yes, oke. Nah, dia akan muncul di sini. MPMX, side sell, boardnya reguler, status working, in stop price 13.30, expired date tanggal 24 bulan 6. Nah, seandainya besok si MPMX naik dari 13.80 ke 13.85, ini stop price ini juga akan otomatis naik ke 13.35. Dan seandainya dari 13.85 turun lagi ke 13.80, in stop price ini akan tetap stay di 13.35. Jadi kalau naik, trailing stop akan ikut naik, tapi kalau harga marketnya turun, trailing stop nggak ikut turun. Itu ceritanya, itu untuk trailing stop.
Withdraw. Yes. Oke, kita sudah sampai di sini. Terima kasih Bapak Ibu karena telah bergabung bersama saya di hari Sabtu ini. Dan kalau misalkan Bapak Ibu ada yang belum bergabung ke room Telegram kami, boleh dicari di Telegram Messenger @cuan_community. Jadi di sana nanti kita bisa diskusi, Bapak Ibu boleh tanya, dan bisa pakai chatbotnya juga. Dan kalau marketnya lagi jalan, itu juga ada rekomendasi ranking research, itu juga masuk ke sana. Kalau misalkan Bapak Ibu punya Twitter, silahkan di-follow Twitter kami @cuan_community. Dan kalau misalkan punya Instagram, boleh juga di-follow Instagram kami @cuan_community juga. Dan seperti biasa, hari Sabtu nanti akan ada Zoom webinar seperti ini. Dan untuk minggu depan, saya belum tahu temanya apa. Mungkin Mas Evan mau isi gantian. Dan terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama kami. Mohon maaf jika ada kesalahan penjelasan dan mohon maaf kalau misalkan masih kurang. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Dadah.